Sumpah Pemuda. 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Memaknai semangat kejuangan pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, dalam pasal 1 dinyatakan bahwa pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan, yaitu berusia 16 tahun sampai dengan 30 tahun. Dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, para pemuda telah mampu memanfaatkan fase gejolak kepemudaan untuk diarahkan menjadi daya dorong dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Sejarah mencatat, organisasi pergerakan nasional pertama, yaitu Budi Utomo, didirikan oleh mahasiswa Stovia di Batavia. Mahasiswa tentunya termasuk dalam golongan pemuda. Gelora untuk berjuang juga diwujudkan bentuk organisasi pemuda lainnya, seperti Jong Java, Jong Celebes, Jong Sumatera Bon, dan lain-lain. Makin banyaknya organisasi pemuda yang berbunculan seperti Budi Utomo mendorong kaum intelektual pada saat itu untuk membentuk gerakan yang senada dan turut ambil bagian dalam sejarah pergerakan nasional. Berawal dari aktivitas perhimpunan pelajar di negeri Belanda dan klub belajar yang dipimpin oleh Soekarno di Bandung, dibentuklah Partai Nasional Indonesia. Selain itu, ada juga Partai Bangsa Indonesia yang kemudian berubah menjadi Partai Indonesia Raya. Partai Nasional Indonesia atau PNI didirikan pada tahun 1927, digawangi oleh tokoh-tokoh besar seperti Insinyur Soekarno, Dr. Cipto Mangunkusumo, Insinyur Anwari, Sartono SH, Budiarto SH, dan Dr. Samsi. PNI tumbuh dan berkembang menjadi salah satu partai politik berpengaruh pada saat itu. Nah, apabila kita bandingkan tahun berdirinya PNI dan tahun kelahiran Soekarno pada tahun 1901, Soekarno pada waktu itu lebih kurang berusia 26 tahun. Usia 26 tahun merupakan usia yang masih sangat muda dan memiliki semangat muda, yaitu semangat untuk mengubah bangsa ini lebih baik. PNI sebagai partai nasionalis termasuk mampu berkembang dengan sangat pesat karena semua golongan dirangkul untuk bergabung dan bersatu. PNI makin menunjukkan pengaruhnya dalam melawan penjajahan pada saat itu. Tahun 1927, PNI membentuk sebuah badan koordinasi dari berbagai macam aliran untuk menggalang kesatuan aksi melawan penjajahan. Badan tersebut diberi nama PPPKI atau Pemufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia. Selanjutnya, pada tahun 1929, PNI melakukan kongres dan mencetuskan cita-cita sosialisme dan semangat non-koperasi. Berita ini pun mulai memicu reaksi dari pemerintahan kolonial Belanda. Pemerintah Belanda menangkap para pimpinan PNI, yakni Insinyur Soekarno, Gatot Mangupraja, Maskun, dan Suryadinata. Kemudian, keempat tokoh tersebut disidangkan di Pengadilan Bandung pada tahun 1930. Keempat tokoh itu dinyatakan bersalah dan Pengadilan Negeri Bandung menjatuhkan hukuman pidana kepada keempat tokoh tersebut. Dinginnya penjara, kejamnya sipir penjara tidak mengubah asa para pemuda Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan. Bahkan gerakan perjuangan para pemuda makin gencar dilakukan di seluruh Indonesia. Sejarah mencatat beberapa pejuang nasional yang berjuang dan meninggal di usia muda. Para pahlawan tersebut diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada Wage Rudolf Supratman. Wage Rudolf Supratman lahir pada tanggal 19 Maret 1903 di Purworejo dan wafat pada tanggal 38 ketika berusia 35 tahun. Wage Rudolf Supratman merupakan sosok penting dalam peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat penutupan Kongres Pemuda II, Supratman memperdengarkan lagu ciptaannya yang berjudul Indonesia. Semua peserta kongres yang hadir menyambut dengan luar biasa serta memberikan ucapan selamat.
Hingga saat ini, lagu ciptaan Supratman yang berjudul Indonesia Raya menjadi lagu kebangsaan negara Indonesia. Pada saat ini, lagu Indonesia Raya terus terpatri dalam jiwa para pemuda. Mudah-mudahan semangat lagu Indonesia Raya dapat membangun jiwa bangsa Indonesia untuk menuju kehidupan yang lebih baik. Selanjutnya ada Chairil Anwar. Chairil Anwar adalah penyair angkatan 45 yang terkenal dengan puisinya yang berjudul Aku. Berkat puisinya itu, ia memiliki julukan si binatang jalang. Chairil lahir di Medan tanggal 26 Juli 1922. Ia adalah putra mantan Bupati Indragiri Riau dan masih memiliki ikatan keluarga dengan Perdana Menteri pertama Indonesia yaitu Sultan Syahrir. Ia bersekolah di Hollands Inland School atau HIS yang kemudian dilanjutkan di Mulo tetapi tidak sampai tamat. Walaupun latar belakang pendidikannya terbatas, Chairil menguasai 3 bahasa, yaitu bahasa Inggris, bahasa Belanda, dan bahasa Jerman. Ia mulai mengenal dunia sastra di usia 19 tahun. Namanya mulai dikenal ketika tulisannya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Sebagai seorang penyair, kondisi sosial dan perjuangan bangsa Indonesia mengilhami pembuatan puisinya. Chairil Anwar menciptakan karya yang sangat terkenal bahkan sampai saat ini seperti Kerawang Bekasi dan Aku. Belum genap 27 tahun, Chairil meninggal dunia. Walaupun hidupnya di dunia sangat singkat, Chairil Anwar dan karya-karyanya sangat melekat pada dunia sastra Indonesia. Karya-karya Chairil juga banyak diterjemahkan ke dalam bahasa asing, antara lain bahasa Inggris, bahasa Jerman, dan bahasa Spanyol. Sebagai tanda penghormatan, dibangun patung dada Chairil Anwar di Jakarta. Selanjutnya ada Walter Mongonsidi. Walter Mongonsidi merupakan pahlawan nasional Indonesia yang ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Beliau lahir di Manado pada tanggal 14 Februari 1925 dan wafat di usia 24 tahun pada tanggal 5 September 1949. Semangat juang Walter muda muncul karena melihat penjajahan di bumi pertiwi yang tiada berkesudahan. Banyak perlawanan terhadap penjajahan yang dipimpin oleh Walter muda ini. Pada tanggal 28 Februari 1947, ia ditangkap oleh bala tentara Belanda di sekolah SMP Nasional Makassar. Sebagai pemuda yang pantang menyerah dan memiliki semangat juang tinggi, ia tak lantas putus asa dan menyerah begitu saja. Tanggal 17 Oktober tahun 1948 bersama dengan Abdullah Hadade, H.M. Yosef, dan Lewang Dayatari, Walter berhasil melarikan diri dari penjara melalui cerobong asap dapur. Sayang sekali, Walter hanya bisa menghirup udara kebebasannya selama 10 hari. Walter divonis hukuman mati pada tanggal 26 Maret 1949. Robert Walter Mongonsidi menulis banyak rangkaian kata penuh makna yang menunjukkan kesetiaannya terhadap Ibu Pertiwi. Raga boleh mati, tapi perjuangan jalan terus. Jangan takut melihat masa yang akan datang. Saya telah turut membersihkan jalan bagi kalian meskipun belum semua tanganku kekeluarkan. Memang betul bahwa ditembak bagi saya berarti tangan batin dan hukuman apapun tidak membelenggu jiwa. Hari Senin, tanggal 5 September 1949, Robert Walter Mongonsidi menolak menutup matanya ketika dieksekusi. Ia berkata, "Dengan hati dan mata terbuka, aku ingin melihat peluru penjajah menembus dadaku." Lalu Walter berteriak, "Merdeka, merdeka, merdeka." Dan peluru menghantam tubuhnya. Wafatlah ia di usia yang masih begitu muda, yaitu usia 24 tahun. Walter Mongonsidi mengantongi banyak penghargaan dan gelar. Antara lain, ia dianugerahkan pemerintah Indonesia Bintang Gerilya pada tahun 1958 dan Bintang Mahaputra kelas 3 pada tahun 1960. Serta ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tahun 1973. Selanjutnya ada I Gusti Ngurah Rai. I Gusti Ngurah Rai lahir di Bandung 30 Januari 1917. I Gusti Ngurah Rai merupakan anak dari seorang camat petang, yaitu I Gusti Ngurah Palung. Tertarik dengan dunia militer sejak kecil, Ngurah Rai bergabung dengan HIS Denpasar, lalu melanjutkan dengan Mulo yang ada di Malang. Tak cukup sampai di sana, ia kemudian bergabung dengan sekolah kader militer, yaitu Prayoda Bali Gianyar.
Pada tahun 1940, Ngurah Rai dilantik sebagai Letnan II yang kemudian melanjutkan pendidikan di Koro, Magelang dan pendidikan artileri di Malang. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, Ngurah Rai diangkat menjadi Komandan Tentara Keamanan Rakyat Sunda Kecil. Sebagai Komandan Tentara Keamanan Rakyat Sunda Kecil, Ngurah Rai merasa perlu di mana saat itu bermarkas di Yogyakarta. Sampai di Yogyakarta, Ngurah Rai dilantik menjadi Komandan Resimen Sunda Kecil berpangkat Letnan Kolonel. Pada tanggal 20 November 1946 terjadi perang puputan antara Ngurah Rai dengan Belanda, di mana pasukan Ngurah Rai semuanya meninggal semua. Dikatakan perang puputan Margarana karena sebelum gugur, Ngurah Rai sempat meneriakkan kata puputan yang berarti perang habis-habisan. Berkat usahanya tersebut, Ngurah Rai mendapatkan gelar Bintang Mahaputra dan kenaikan pangkat menjadi Brigjen TNI. Tak hanya itu, ia juga mendapat gelar Pahlawan Nasional berdasarkan SK Presiden tanggal 9 Agustus 1975. Nah, kemerdekaan bangsa Indonesia tidaklah didapatkan dengan mudah. Pemaparan mengenai kisah-kisah pahlawan bahwa perjuangan untuk meraih kemerdekaan dilakukan oleh semua lapisan masyarakat termasuk pemuda. Pemuda bahkan menjadi pejuang terdepan dalam menghadapi Belanda. Beberapa tokoh pemuda yang digambarkan tersebut berjuang karena terinspirasi untuk mempersatukan bangsa Indonesia seperti yang diamanatkan oleh Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Pejuang lainnya yang berusia muda dan berjuang mengorbankan tenaga, harta, dan nyawa masih banyak yang tidak tercatat dalam sejarah. Untuk mengenal lebih dalam tokoh pejuang dari kalangan pemuda, coba kalian cari informasi secara individu tentang tokoh pejuang dari kalangan pemuda.